nggih. Lah niku wong mboten tanggung jawab toh. Wong niki sampun 200 tahun. Lah nggih. Langkung gangsal tahun niki. Kula njagi enten niki 18 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semua. Hari ini aku berada di Kecamatan Jatisrono dan kali ini aku mengunjungi sebuah candi ya. Ini adalah Candi Pasiraman yang ada di wilayah Jatisrono sini, dan ini merupakan sebuah candi yang merupakan bukti situs sejarah yang berada di Indonesia yang terdapat di Jatisrono ini. Dan di dekat candi ini juga ada ini. Ini adalah bukti sejarah pada masa penjajahan Belanda. Tuh di ujung sana itu ada sebuah bangunan rumah Belanda ya. Yang itu ya, tuh. Itu adalah sebuah rumah Belanda yang masih berdiri hingga saat ini. Di tepi jalan lagi. Luar biasa. Nah, ini adalah Candi Pasiraman. Letaknya di sini. Yuk, saya aja langsung masuk ke dalam dan nanti saya akan langsung menemui juru kunci daripada Candi Pasiraman ini untuk memberikan sejarahnya, bagaimana sejarah terjadinya dan adanya daripada Candi Pasiraman ini. Ini dilihat dari samping kiri ya. Ini aku lihat dari samping kiri, posisi dari Candi Pasiraman seperti ini. Di bawah sebuah pohon mangga yang besar di sana. Dan perlu sobatku ketahui, Candi Pasiraman ini sudah ada ratusan tahun. Nah, ini pintu dari ujung sebelah kanan ya. Ini dari ujung sebelah kanan untuk pintu masuk. Dan untuk masuk ke sini harus minta izin dulu sama juru kuncinya ya, untuk mengambil gambar maupun ini ya, mempublikasikan tempat ini juga harus melalui izin terlebih dahulu. Dan tadi saya sudah izin, nanti tinggal kita ini ya, meminta sejarahnya bagaimana tentang candi ini. Nah, ini penampakan candinya dari belakang temanku semua. Ini masih utuh, bagus, terawat seperti ini. Masih kokoh berdiri seperti ini. Dan tempatnya di sini juga untuk kebersihannya juga terawat bersih ya, sama juru kuncinya yang ada di sini. Nah, ini nampak dari belakang. Habis hujan guys di sini ya. Kita lihat. Dan ini nampak dari samping ya, samping sebelah kanan ya. Ini samping sebelah kanan dari Candi Pasiraman ini. Dan ini adalah pintu utama di depan ya. Nanti saya akan coba masuk ke sini dengan juru kuncinya. Candi ini dibangun dengan menggunakan ini loh, bahan perekat telur ya, sebagai ganti semennya. Luar biasa. Sejarahnya seperti itu. Nanti untuk sejarah lebih lengkapnya akan disampaikan oleh juru kuncinya ya. Ini nampak dari samping kiri ya, samping kiri candi seperti ini. Samping kiri depan candi ya, ini seperti ini kondisinya. Arsitekturnya ini luar biasa sebenarnya ya pada masa itu. Hanya saja ini sudah lumutan dan sudah ini ya, tergerus oleh siraman air hujan dan panas. Ini aku coba ke belakang bagian sisi kiri ya, bagian samping belakang kiri ya. Inilah bagian samping belakang yang bagian kiri. Ini menuju ke Pasiraman yang kedua. Yang bagian pintu utama tadi menuju ke Pasiraman pintu pertama. Nah, inilah seperti ini untuk kondisi saat ini.
Nah, di sini ini ada tulisan dilarang kencing di area candi karena memang tempat ini sebelum dijaga oleh juru kuncinya ya, digunakan oleh warga untuk hal-hal yang tidak baik ya. Sering kencing atau membuang kotoran di sini ya. Nah, ini aku akan nyoba langsung masuk ke melalui pintu utama ya. Pintu utama daripada candi ini menuju ke Pasiraman yang pertama. Ini adalah pintu pertama menuju ke Pasiraman pertama lewat jalur pintu pertama ya, pintu depan ya. Langsung dia bisa masuk sini. Nah, inilah pintu pertama menuju ke Pasiraman ini. Pasiraman di Candi Pasiraman ya. Yang saudara jika Bromas kalau ibu Kanjeng Ratu tak paringi hawa-hawane ya, ditampa apa enak iki ditampa ya. Kanjeng Ratu Bromas pun pinggiraken rumiyin jawahipun menika. Mangke menawi kumuh mboten mboten remen lho. Enggak, mangke datang sebelah. Terus anu medal luka. Assalamualaikum. Kagem Pasiraman gini. Nggih. Anu relip meniki nggih. Menika Mas siramipun rumiyin mriki sebelah kangge abdi dalem. Menika figura saking Mangkunegaran zaman rumiyin. Menika Sengkuni Sri Kandi Manah. Iki nggih. Sri Kandi Manah. Menika nggih wonten pun kekikis banyu dan soalnya napa nika mapanune marep mriko dadine. Dan aku harus balik lagi. Kalau balik ke ini ya, masuk ke Candi Pasiraman ini harus melalui jejak kaki Napak Tilas. Jejak kaki yang tadi kita lewatnya mana harus keluarnya dari situ. Kayak gitu ya. Dan ini aku akan masuk ke ini ya, ke Pasiraman yang kedua. Sini udah dikasih tanda-tanda panah ya sebagai petunjuk arah masuknya ya. Ya, ini adalah Pasiraman yang kedua ya. Ini pemandian kedua nggih Mbak Uti? Nggih, menika. Wah, niki Sengkuni nggih. Niki nak kekikis banidan dadi pun tarusan. Niki sami reliknya Mbak Uti kalih mriko wae. Mboten nika nak Sri Kandi ya niki. Niki kali Sengkuni, mriko kali Sengkuni nika tantrik kalian. Oh niki cantrike nggih Mbak Uti. Sengkuni nipun nggih wonten menika. Dados menika pas topo kan dipun ganggu menika mboten marengaken maksudipun nak ngoten. Tak ceritakan mriki nggih. Mriki mawon nggih. Nggih, sekedap. Jawa iki berarti. Napa ngajeng mawon berarti? Mriki mawon nggih, mangke ruangan saged mangke nggih. Nggih, berarti. Dan seperti semula ya, kalau baliknya juga harus melewati Napak Tilas yang tadi di mana saya masuk harus balik situ kayak gitu.
Ini aku lagi ada di sebuah situs sejarah yang berada di Jatisrono, di Candi Mas Pasiraman dan Kanjeng Pangeran Sambernyowo, dan ini bersama dengan juru kuncinya sama Ibu Ambar ya. Nah, Ibu Ambar, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sejarah untuk ini ya Bu, ya, untuk candi ini bagaimana Bu? Dulu ini dibangun sejak tahun 1828 lah, tenan toh. Hujan saudara. Mohon beri mawon menghadap. Nggih. Pripun mesti sejarahipun? Waktu dulu dibangun sejak tahun 1828. Terus ndak tahu kalau di sini jajah Belanda, itu markasnya Belanda. Neremas, Pak, terus tidur di sekolahan Rumien naminipun SR. Namanya sekolah SR, sekolah rakyat. Sekolah SR. Nah, dia mimpi disuruh bikin Candi Mas Pasiraman ini. Dulu yang namanya Abdi Dalem Eyang Jaya Sumarto disuruh ndatakan batu gunung. Terus Eyang Haryo Utomo mencari ngreseng-ngreseng, ngukir-ngukir, Ndoromas cari tetes tebu sama telur ayam. Sehingga itu untuk gantinya semen dan besi. Setelah dibangun jadi, dia mandi, setelah selesai Belanda didengar kalau di situ ya dia malah ndak bisa ketemu soalnya ndak seimbang. Agak di sini dulu. Ini pahlawan 3 dan rombongan Belanda lebih dari 10. Jadi kan ndak imbang, dia ndak berani mendekat soalnya nanti dibunuh paling ndak. Dia langsung ke Kasunanan, ke Mangkunegaran, minta tolong sama ayahnya yang namanya Sri Sultan Pakubuwono. Minta kerisnya dibawa ke sini, langsung dihancurkan, dia pergi semua. Dia belum berani buka pintu. Setelah 2 malam dia tahu kalau itu sudah pergi, tapi belum berani kalau dijebak. Yang ketiga, sudah ndak ada, dia tanda menang. Belanda sudah pergi semua. Setelah dia pergi, pagi-pagi sekali dia cari kertas compang-camping merah putih. Bikin bendera merah putih untuk membebaskan ini, tanda Indonesia merdeka. Penjajahan. Nah, ini menikah. Udah berapa tahun Bang kira-kira? 200 tahun lebih 5 tahun. Sampai sekarang masih terawat baik ya? Iya, yang rawat ya saya ini. Untuk ini belum... Orang tua ya sebisanya, kalau bersihkan kan nggak bisa manjat-manjat. Ya sekenanya saja, Pak rumput-rumput jabut-jabut begitu. Ada anggaran ini dari pemerintah misalnya untuk pembenahan atau perawatan begitu? Nggak ada, cuman saya hasil ini, ya toh, hasilnya ini ya, kalau masuk ke candi ngasih uang untuk beli daharanipun, ya. Kalau ini untuk bayar airnya. Kalau nanti ada saya kumpulkan untuk ngurasnya 1 tahun 3 kali 3.600.000 nyedot ya, sesedotan itu 1.200.000. Masih banyak yang mandi di sini Mbak Uti? Ya mandi ya, apa kebutuhannya dia. Maka saya jaga supaya ndak kencing di dalam. Nggih. Itu yang saya bisa menerangkan ini, nggih. Ini masih banyak pengunjung Mbak Uti di sini Mbak Uti? Ya, ndak tentu karena sekarang bersaing. Ya, bersaing dengan... Kamar mandi itu orang banyak yang bikin.
terminal aja tambah 2. Nah, terus itu yang untuk parkiran sebelah baratnya terminal itu ya ada bikin lagi. Tapi kan di sini kan situs sejarah nggih, Mbak. Nggih, Situs sejarah itu orang yang datang ke sini itu untuk mandinya itu apa sekedar mandi atau mandi yang memiliki hajat tertentu gitu, Mbak? Nah, yang mandi ada, yang orang berobat ya ada kan. Bisa buat pengobatan ya? Iya. Gimana Mbak Uti? Ya, misalnya ada orang sakit tidak sembuh-sembuh misalnya. Dia kan sudah, kalau dokter itu kan berobat, obat-obatan. Kalau saya misalnya orang keganggu, ya. Apa namanya? Saya tidak tahu misalnya dibikin sakit orang, ya toh. Nah, dibawa ke sini. Anu ya, yang sakit di luar medis. Nah, itulah. Gitu, ya. Tapi saya orang tua ya enggak bisa jelaskan itu, tapi saya bisanya cuma pengobatan. Membantu, iya. Tapi alhamdulillah kalau saya obati ke sini pasti sekali 2 kali sudah sehat terus selamanya. Manfaatnya banyak. Ya, itu banyak. Ya dari Lamongan, yang dari Jombang, dari Pasuruan, terus ya dari mana-mana, dari Jakarta yang kesini sahabatan langsung sembuh gitu. Nggih, alhamdulillah nggih. Bisa bermanfaat ya. Iya, nggih. Jadi selama di sini saya ndak pangku tangan, ya toh. Ndak cuma duduk-duduk saja, ya bersihkan. Saya kasih tanaman supaya kelihatan asri, gitu. Ini situs sejarah yang sebenarnya itu sangat ini ya, situs sejarah yang sebenarnya sangat apa ya, sangat bersejarah ya Mbak Uti ya, merupakan peninggalan dari Mangkunegaran di masa kala penjajahan Belanda. Harusnya ini mendapat perhatian khusus juga dari pemerintah ya. Orang sini kan enggak tahu. Dulu kan namanya itu jelek. Allah lah, sekarang kan bersejarah ya. Enggak ada orang yang tahu. Katanya cuek. Dulu namanya itu. Wah, tapi itu orang kan enggak tahu. Ini harusnya mendapatkan perhatian khusus ya buat sobat-sobatku semuanya. Kita pelihara dan kita jaga situs-situs sejarah yang ada di tanah air kita ini. Dan ini ibunya ini adalah ibu yang luar biasa. Yang ini mana dia terus menjaga situs sejarah yang ada di Indonesia ini tanpa pamrih ya, tanpa gaji, tanpa bayaran. Di sini menjaga semuanya. Ini karena ini masih eyang. Jadi saya rasa kasihan toh, sayang kalau sama eyang-eyang ini kalau sampai dikencing orang, diberaki orang kan saya enggak terima. Itulah. Ya, ini tempat ini sebenarnya adalah sebuah situs sejarah, tapi terkadang digunakan oleh masyarakat umum untuk hal-hal yang tidak baik. Karena lokasinya ini kan tepat di dekat pasar dan dekat jalan raya, jadi dimanfaatkan untuk kadang orang yang membuang hajat yang tidak benar seperti itu. Dan harusnya situs sejarah ini harus kita angkat dan kita lestarikan. Saya enggak suka itu untuk mabuk-mabuk. Dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar, dikarenakan mungkin ini ada di pinggiran dan tidak ada penjaganya, tidak ada pengelolanya, hanya ibu ini dan ibu sama anak saya. Sama anaknya juga. Kalau siang ya Bu ya, kalau malam ditinggalkan ya. Ditinggalkan. Soalnya apa? Karena sudah keluarga semua. Dengan urusannya masing-masing dan di sini kan tidak ada perhatian khusus. Kalau anak saya ngurusi air, ngurusi apa yang kerusakan di sini. Ini luar biasa, ibu ini merupakan ibu pejuang ya, pejuang Indonesia juga ya, tanpa pamrih, menjaga situs sejarah. Semoga nanti ada generasi penerus setelah alhamdulillah nggih. Iya, nggih. Nah, ini demikian sedikit ulasan sejarah tentang candi yang berada di Candi apa tadi Bu? Candi Mas Pasiraman. Tadi Candi Mas Pasiraman. Kanjeng Pangeran Sambernyowo. Nah, ini merupakan jejak petilasan dari Pangeran Sambernyowo juga di kala waktu
memperjuangkan Indonesia menuju kemerdekaan RI. Dan ini situs yang benar-benar berharga yang masih harus tetap diurus dan Iya, dijaga. iya. Di Kemudian Wonogiri hanya satu ini. Ya, ini hanya satu di Wonogiri di Jatisrono ya. Di Bu, ya? Jatisrono Di ya. Jatisrono, ya. Demikian kisah sejarah dari candi ini yang dituturkan oleh juru kunci Ibu siapa? Ambar. Ibu Ambar yang di sini. Semoga Ibu sehat selalu Amin, ya, Bu, ya. amin pendungane ya, amin. Teman-teman didoain buat ibunya ini agar amin. senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan Amin, amin, amin. sehingga bisa senantiasa Iya. menjaga situs sejarah yang sangat berharga ini. Terima kasih ya, Bu. Iya. Demikian sekilas tentang sejarah situs sejarah yang ada di Jatisrono yang ini ya di Candi Pesiraman. Semoga bermanfaat buat sobat-sobatku semuanya dan dukung terus channel Aryonis Official agar terus berkembang dengan dukungannya baik support-supportnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye bye.